BIMTEK operator Sirekap pada pemilihan Pilkada serentak 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan mengenai bimbingan teknis bagi operator Sirekap pada pemilihan Pilkada serentak 2024. Baik, sebagai informasi untuk teman-teman sekalian terutama operator Sirekap dalam pemilihan Pilkada 2024, untuk bimbingan teknis di wilayah saya tinggal akan dilaksanakan pada hari Selasa yaitu 19 November 2024. Dan untuk di wilayah teman-teman apakah dilaksanakan di waktu yang sama, tulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Dan sebelumnya sudah dilakukan bimbingan teknis bagi anggota KPPS selain operator Sirekap di hari Minggu yaitu 17 November 2024, dan untuk BIMTEK bagi operator Sirekap di wilayah saya dilaksanakan di hari Selasanya. Dan untuk teman-teman pahami bersama bahwasanya apa sih Sirekap? Jadi Sirekap itu adalah digitalisasi proses pemilu, penerapan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau yang disingkat dengan Sirekap dalam pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia merupakan bagian dari upaya digitalisasi dalam proses pemilu. Kemudian Sirekap digunakan untuk membantu rekapitulasi suara secara elektronik dengan tujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan kecepatan dalam menghitung suara. Dan sebagai informasi untuk materi yang saya dapatkan ini adalah materi yang didapatkan dari PPK pada saat Rakernis ya untuk PTPS, karena kebetulan saya adalah PTPS dan mendapatkan materi ini, dan tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada teman-teman terutama para operator Sirekap dan juga PTPS pastinya, karena harus menguasai materi ini juga. Kemudian informasi bagi teman-teman, Pilkada akan dinyatakan sukses di era digital jika hasil pilkada tepat waktu dan akurat, hasil pilkada transparan, dan tidak ada sengketa hasil pilkada. Kemudian faktor sukses utama untuk KPPS yaitu ada pada KPPS operator Sirekap, bukan ketua KPU kabupaten atau kotanya. Untuk itu dari KPU RI menghimbau untuk memastikan bahwa hasil yang dikirim oleh operator Sirekap adalah sudah tayang dan juga benar. Kemudian informasi bagi teman-teman, literasi atau kompetensi digital KPPS sebagai risiko utama penerapan Sirekap. Dan KPPS bertanggung jawab akan hasil pilkada di TPS masing-masing. Risiko utama pada penerapan Sirekap ada pada literasi atau kompetensi digital KPPS, dan sebagai antisipasi maka operator Sirekap dilatih, kemudian diminta atau dibimbing atau dipandu untuk melakukan latihan, kemudian latihan terus ya, sehingga sukses untuk mengirim hasil. Kemudian untuk resiko kedua yaitu jaringan, maka untuk mengantisipasi jaringan tersebut aplikasi Sirekap bisa digunakan secara offline. Kemudian resiko ketiga penggunaan Sirekap yaitu aplikasi itu sendiri, artinya servernya down ya atau breakdown, maka antisipasi ada sistem pemantauan bahwa KPPS mana yang belum sukses untuk Sirekap. Kemudian resiko keempat ada perangkat mobile atau handphone, terutama fungsi handphonenya itu sangat dipengaruhi sistem dan merek serta pengaturannya. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman operator Sirekap itu harus sukses pada saat latihan. Ini pentingnya kenapa operator Sirekap diminta untuk adalah teman-teman yang memang menguasai lebih menguasai di bidang IT. Kemudian spesifikasi HP yang digunakan juga di atas standar yang sudah ditentukan sehingga meminimalisir terjadinya suatu kendala dalam menggunakan aplikasi Sirekap tersebut.
Berikutnya, mengingat pentingnya operator Sirekap dalam suksesnya pemilihan Pilkada serentak 2024 nanti, maka pesan yang diminta atau diberikan oleh KPU RI kepada operator Sirekap yaitu jangan pernah mengganti nomor handphone karena nomor handphone menjadi identitas diri. Kemudian diminta juga untuk memantau terus WA sebagai alat koordinasi Pilkada di setiap tingkat. Dan teman-teman operator Sirekap juga harus memastikan bahwa penulisan email dan NIK atau NIK sudah sesuai dan benar. Dan berikutnya, fungsi Sirekap adalah sebagai alat bantu di mana Sirekap Pilkada digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara dalam Pilkada tahun 2024. Aplikasi Sirekap itu sendiri terdiri dari Sirekap mobile berbasis Android dan Sirekap web, di mana untuk aplikasi Sirekap mobile berbasis Android digunakan oleh KPPS untuk memotret hasil di TPS dan kemudian mengirimkan ke server setelah dilakukan validasi. Dan untuk Sirekap web itu sendiri digunakan oleh PPK dan KPU Kabupaten atau Kota, kemudian KPU Provinsi untuk kebutuhan rekapitulasi di masing-masing tingkatan. Berikutnya, fungsi Sirekap mobile yang digunakan oleh operator Sirekap di setiap TPS yaitu untuk mengambil foto, menerjemahkan gambar menjadi angka dengan teknologi yang ada pada Sirekap tersebut yaitu OMR dan OCR. Kemudian, 20 guard aritmetika untuk memastikan validitas dan berhubungan angka, kemudian seluruh pemilihan dapat dikoreksi oleh KPPS, validasi hasil oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten atau Kota, kemudian mengirimkan salinan hasil kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi Sirekap mobil memiliki fungsi-fungsi yang saya sebutkan di atas. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan pengelolaan hasil yang dilakukan oleh aplikasi Sirekap itu sendiri? Yang pertama adalah mengambil gambar hasil. Jadi operator Sirekap nantinya pastinya harus mengambil gambar hasil ya. Kemudian aplikasi akan melakukan validasi hasil pembacaan dan kemudian KPPS harus mencermati hasil pembacaan tersebut. Kemudian KPPS atau operator tersebut dapat melakukan koreksi apabila memang terdapat kesalahan pembacaan aplikasi ya. Kemudian aplikasi juga ada tahapan yaitu untuk pengisian data PPS, saksi, kemudian pengawas dan juga waktu pemungutan dan penghitungan suara. Dan apabila tahap validasi hasil pembacaan sudah dilaksanakan, maka tahap berikutnya yaitu kunci kemudian membuat menjadi PDF hasil pembacaan yang sudah dicermati kemudian dinyatakan benar, maka operator harus melakukan kunci data dan dibuat PDF salinan. Berikutnya PDF salinan diunggah kemudian diberikan kepada saksi dan pengawas. Data hasil TPS yang sudah diunggah akan terbaca pada Sirekap web yang digunakan untuk rekapitulasi kecamatan, dan tahapan berikutnya yaitu publikasi data hasil yang sudah dikunci kemudian ke server publikasi. Selanjutnya adalah output Sirekap. Output Sirekap yang pertama adalah salinan PDF hasil berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua adalah PDF formulir daftar hadir dan yang ketiga adalah PDF tanda terima dan kejadian khusus. Selanjutnya, tips untuk mengisi form hasil dalam penulisan angka adalah sebagai berikut. Silahkan tuliskan tanda X untuk menyatakan kosong dan penulisannya tidak menyentuh garis. Kemudian angka 0 ditulis seperti biasa yaitu 0, angka 1 ditulis menggunakan garis lurus, angka 2 ditulis seperti biasa, angka 3 juga ditulis seperti biasa, angka 4 silahkan ditulis dengan bagian atasnya terbuka, angka 5, 6, dan 7 juga biasa, penulisan angka 7-nya tanpa garis di tengah, angka 8 biasa, dan angka 9 juga silahkan ditulis seperti biasa. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi operator Sirekap dan juga PTPS pada Pilkada serentak 2020.